Shalom Pak, kami dari Per10 dengan saya Ibnu Sumare Mare NIM 1225058 dan per saya Rini Cisirait dengan NIM 12S25009. Jadi saya akan membacakan soalnya dari T04 Buy More Pay Less Pair. Melihat startup besutannya semakin potensial, Ucok sudah mulai bermimpi menjadi unicorn baru di Indonesia. Visi besar yang barangkali tak bisa diraih dalam waktu sebentar. Meski begitu, Ucok selalu berpikir bagaimana caranya memperbanyak dan menaikkan nilai transaksi. Sabtu lalu, setelah menyelesaikan ujian tengah semester, Butet berkunjung ke sebuah book fair sambil tetap mematuhi protokol kesehatan. Ia mengunjungi berbagai booth penerbit buku baik dari dalam dan luar negeri. Sembari melihat-lihat buku, Butet berbincang dengan representatif penerbit. Dalam diskusi ringan, Butet baru tahu bahwa penerbit bersedia memberikan potongan harga tambahan jika dilakukan pembelian dalam jumlah besar. Istilahnya adalah Buy More Pay Less atau BMPL. Nilai potongan juga bervariasi sesuai dengan jumlah eksemplar yang dipesan. Berikut adalah rata-rata potongan harga yang diberikan. 1. Pembelian minimal 5 eksemplar diberi potongan 2%. 2. Pembelian minimal 10 eksemplar diberi potongan 5%. Dan 3. Pembelian minimal 20 eksemplar diberi potongan 12%. Seperti biasa, seusai makan siang di kantin, Ucok dan Butet berdiskusi membahas startup mereka. Setelah Butet menceritakan pengalamannya yang berkunjung ke book fair, Ucok merasa mendapatkan jawaban atas keinginannya untuk meningkatkan jumlah dan nilai transaksi di juragan buku. Ia yakin dengan mengaplikasikan konsep BMPL dapat mendongkrak setidaknya nilai transaksi melalui peningkatan volume eksemplar, dynamic addition, dan dynamic removal atau DADPR. Dalam rangka mengaplikasikan MPL, Ucok berpikir bahwa aplikasi perlu untuk mampu secara dinamis menerima permintaan penambahan dan pengurangan eksemplar atau dynamic addition, dynamic removal atau DADPR. Dengan BMPL, tentu yang diharapkan terjadi adalah penambahan dan bukan sebaliknya. Sebagai ilustrasi dari konsep DADPR, misal seorang pelanggan melakukan permintaan pembelian terhadap dua buah buku berbeda dengan ISBN dan ISBN yang kedua dengan harga yang juga yang berbeda. Di sini adalah harga buku pertama dan harga buku kedua. Jumlah eksemplar yang ditransaksikan adalah 1 buah buku pertama dan 3 untuk buah buku yang kedua. Dengan demikian, maka nilai transaksi adalah 35,98 dikali 1 ditambah 14,15 dikali 3 yang sama dengan 78,43. Kemudian, dengan adanya insentif potongan harga BMPL, calon pelanggan dapat menambah atau mengurangi jumlah eksemplar untuk buku kedua. Dengan demikian, total nilai transaksi adalah 35,98 dikali 0 tambah 14,15 dikali 7 sama dengan 99,05. Jika kemudian dilakukan pemotongan harga dengan BMPL, maka untuk buku kedua diberikan potongan sebesar 2% karena telah memenuhi syarat minimum eksemplar. Dengan demikian, maka total nilai transaksi menjadi 35,98 dikali 0 ditambah 14,15 dikurang 2% yang dikalikan 7, maka nilainya 97,08. Array of Dynamics Addition, Dynamic Removal. Pagi tadi di kelas,
pemrograman disampaikan materi mengenai array, konsep baru yang memungkinkan lebih dari satu variabel diakses atau diidentifikasi dengan satu identifier. Butet berargumen bahwa konsep array dapat ditetapkan pada DADM. Butet kemudian membuat sebuah ilustrasi untuk membantunya mengabstraksi solusi. Menurut Butet, aplikasi akan memiliki 3 buah array yang setiap array memiliki tugas berbeda. Array pertama akan digunakan untuk menyimpan ISBN. Array kedua akan menyimpan harga buku atau price per eksemplar. Dan array ketiga untuk menyimpan jumlah indeksnya. Sebagai contoh, untuk elemen pertama dari setiap array membentuk konteks untuk buku pertama, sementara elemen kedua membentuk konteks buku kedua. Dengan prinsip dasar ini, kemungkinan dapat dikombinasikan dengan repetition untuk membentuk solusi utuh. Di sini diberikan indeks, array ISBN, array price, dan array quantity. Limitation 1. Buku diidentifikasi dengan International Standard atau book number yaitu ISBN yang unik dan dihargai dengan mata uang USD. 2. Minimum pembelian adalah 1 eksemplar dari 1 buku. 3. Diperbolehkan membeli lebih dari 1 buku, masing-masing dapat dengan jumlah eksemplar yang berbeda. Jumlah buku paling banyak 3 ISBN yang berbeda. Untuk setiap buku terdiri atas 3 baris masukan, yaitu ISBN, price yang per eksemplarnya, serta kuantiti dari eksemplar tersebut. 6. Untuk mengurangi jumlah eksemplar, maka kuantiti dituliskan dalam nilai negatif. 7. Aplikasi akan membaca masukan buku secara terus-menerus sehingga diperintahkan untuk berhenti. Perintah berhenti ditandai dengan 3 strip pada saat membaca masukan ISBN. Selanjutnya, Ucok mengidentifikasi luaran setelah semua masukan diterima. Aplikasi akan menampilkan total nilai transaksi yang ditulis dalam 2 digit nilai presisi. Di example 1, user menginput ISBN, price, apa ini yang terakhir? Outputnya tuh adalah penjelasan dari yang pertama itu perkalian dan pertambahan dari ISBN dari price tersebut. Baik Pak, di sini saya akan menjelaskan program logaritmnya. Yang dimana-mana kami pertama melakukan deklarasi pada sebuah variabel itu, di mana variabel itu kita tentukan dia itu variabel namesnya ISBN, yang dimana tipe data itu string dan kita menggunakan array. Seperti tadi yang dicontoh tadi, kita menggunakan array itu array size-nya 3 karena tadi kan di soal kita harus memasukkan price-nya terus itu sama ketentuan-ketentuan tadi kan Pak. Kemudian itu kita mendeklarasikan sejumlah bukunya ini, kita juga buat array itu 3, terus itu jumlah bukunya itu kita mau dari 0, terus itu jumlah buku pertama itu ini jumlah buku pertama kita juga sama dengan 0, jumlah buku kedua sama dengan 0, baru kemudian kita mendeklarasikan bila variabel array, yang dimana variabel ini adalah sebuah harga, yang dimana kita tentukan juga array size-nya adalah 3. Kemudian ini adalah assign dari array tersebut, dari harga yang pertama, harga kedua, dan harga ketiga itu sama dengan 0. Kemudian kita mendeklarasikan total harga, yang dimana itu tipe datanya adalah real, dan kita menggunakan array juga. Di sini kita menggunakan 3, yang dimana dimulai dari 0 juga, dan ini total harga pertama, total harga kedua, dan total harga ketiga. Kemudian kita mendeklarasikan total harga output, yang dimana ini kita menentukan tipe datanya adalah real. Di sini kita tidak menggunakan array karena ini adalah output dari keseluruhan yang kita deklarasikan tadi Pak. Kemudian itu kita deklarasikan integer i, yang dimana di sini kita akan membuat perulangan dari i tersebut. Kemudian kita mengintegerkan jumlah bukunya, jumlah buku pertama dan juga buku kedua dan ketiga. Kemudian i-nya kita mulai dari 0, terus itu jumlah buku pertama dan kedua ketiga kita juga mulai dari sama dengan 0. Kemudian kita string buku, yang dimana itu book price-nya kita setelah tadi kita di sini kita tentukan juga tiga jenis bukunya Pak.
Kemudian itu kita assign bukunya itu, yang dimana buku 0 itu adalah si buku yang tersendiri. Kemudian dengan selanjutnya dengan buku terakhir Pak. Kemudian kita mengintegerkan 0 itu, integer 1 sama integer 2. Kemudian 0 itu adalah sama dengan 0, 1 adalah 0 sama ini 1, ini 2, ini 3 Pak. Kemudian kita melanjutkan ke kondisi yang dimana kita menggunakan branching, yang dimana kita pertama-tama membuat inputan ISBN I-nya itu yaitu sama dengan 0, yang dimana kita membuat kondisi branching dimana ISBN-nya itu ketika dia bernilai benar, dia akan menuju ke I sama dengan 3, yang dimana dia itu tidak terdaftar ISBN-nya. Kemudian itu dilanjutkan ke branchingan kedua, yang dimana ISBN itu sama dengan ISBN 0, dan ketika benar, dia akan lanjut ke kondisi branchingan ketiga, yang dimana 0 sama dengan 0. Kemudian ketika bernilai benar, buku yang kita assign tadi, yang buku pertama ini adalah ISBN yang CI-nya Pak, yang katalog 0. Terus itu kita lanjutkan lagi ke branchingan keempat, yang dimana ISBN 0 itu sama dengan buku yang pertama, yang dimana ketika bernilai benar, dia I sama dengan 0. Kemudian itu kita menginput harganya Pak, yang dimana kita tadi menginput harga sesuai dengan ketentuan soal, dan kita menginput jumlah buku yang si I-nya juga. Kemudian di sini kita mengassign si jumlah buku tersebut, yang dimana jumlah buku yang pertama itu ditambah sama jumlah buku si I. Terus itu kita lanjutkan dengan assign 0 sama dengan 3. Kemudian itu si I kita tambah dengan 1. Kemudian jika dia bernilai salah, dia akan dilanjutkan ke kondisi selanjutnya, di mana kita branching si satunya ini sama dengan 1. Dan ketika benar, si buku 1 ini kita assign dengan si ISBN si ini Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi ke branchingan selanjutnya, yang dimana si ISBN 0 ini sama dengan buku kedua. Kemudian ketika benar kita assign si I sama dengan 1, kemudian kita menginput harganya si buku tadi, terus itu kita input jumlah bukunya, terus itu kita assign lagi jumlah buku yang kedua, itu dengan jumlah buku kedua ditambah jumlah buku si I-nya. Kemudian kita assign 0 sama dengan 3, kemudian itu si I-nya ini kita tambah dengan 1. Dan ketika bernilai salah, si I-nya ini kita buat 2 Pak, terus itu kita menginput harga si I-nya, terus itu input jumlah buku si I-nya ini Pak. Kemudian jumlah buku ketiga ini kita assign, dimana jumlah buku ketiga ditambah jumlah buku si I, dan sama juga yang kayak seperti sebelumnya, si 0 ini sama dengan 3, I nya sama dengan 0. Kemudian kita lanjutkan lagi ke kondisi selanjutnya, yang dimana ketika yang branchingan pertama ini salah, dia akan dilanjutkan lagi ke branchingan selanjutnya, yang dimana ketika si ISBN I ini sama dengan ISBN 1, dan ketika benar, si satu ini kita branching lagi Pak, yang dimana si 1 ini sama dengan 1, dan ketika benar kita akan mengassign si buku 1 ini sama dengan si ISBN I, yang dimana si I-nya adalah 0. Kemudian kita lanjutkan lagi ke branchingan selanjutnya, yang dimana ISBN I-nya ini si array pertama, array kedua ini sama dengan buku kedua. Kan ketika benar kita mengassign si I-nya ini sama dengan 1. Terus kemudian kita menginput harganya si I tadi, terus kita menginput jumlah buku si I tadi Pak. Kemudian itu kita mengassign lagi seperti yang sebelumnya, di mana jumlah buku kedua ditambah jumlah buku si I. Itu baru kita lanjutkan dengan 1 sama dengan 3. Kemudian si I ini kita tambah dengan 1. Kemudian ketika bernilai salah, si I-nya ini kita assign menjadi 2 Pak. Kemudian kita menginput harga bukunya itu, menginput jumlah bukunya. Kemudian kita mengassign lagi jumlah bukunya ini, jumlah buku ketiga, yang dimana satunya ini kita assign menjadi 3 Pak. Terus itu si I-nya sama dengan 0. Kemudian kita melanjutkan lagi ke branchingan selanjutnya, yang dimana ketika bernilai salah, dia akan dilanjutkan ke kondisi selanjutnya, yang dimana
jika si ISBN ini sama dengan ISBN 2, yang dimana si array ketiga, dia ketika benar-benar si 2 ini sama dengan 2, dan ketika si 2 ini benar sama dengan 2, dia akan si buku terakhir ini kita assign ke si ISBN ini, yang dimana ini itu adalah 0. Kemudian kita lanjut lagi kondisi selanjutnya. Di sini si ISBN kedua ini kita buat dia harus sama dengan 2. Ketika dia bernilai benar, ini kita assign jadi 2, terus kita menginput input harga bukunya, input jumlah bukunya, terus kita assign lah si bukunya ini, buku ketiga kita tambahlah ke dengan jumlah buku si 0 ini. Kemudian si 2 ini sama dengan 3, terus si I-nya ini sama dengan 0. Kemudian di sini kita menggunakan do, yang dimana ketika si I-nya ini lebih kecil dari 3, dimana si do ini berfungsi kita mengecek dulu, kemudian ketika dia bernilai salah dia akan berhenti. Yang dimana nanti di soal tadi kita kan sudah ditentukan dia berhenti ketika kita kasih instruksi, yang dimana kita kasih garis 3. Kemudian itu ketika jumlah bukunya itu adalah lebih kecil sama dengan 20, di sini nanti fungsi diskon itu Pak, yang lebih besar daripada 20. Di sini nih kita buat sign-nya, yang dimana si harganya pertama tadi kita kurangi dengan harga yang ke pertama, terus itu kita kali 12/100. Terus itu jika kita lanjutkan lagi jika benar salah, kita lanjutkan lagi ke brancingan kedua, yang dimana si jumlah buku ini lebih besar sama dengan 10. Terus kita buat lagi lah sign-nya Pak, yang dimana si harga bukunya ini kita kurangi dengan harga buku si buku 1, yang dimana itu dikali 5 baru dibagi 100. Kemudian jika di sini menyatakan salah, kita akan menunjukkan lagi ke brancingan ketiga, yang dimana jumlah bukunya itu lebih besar sama dengan 5. Dan ketika benar-benar harga bukunya itu kita kurangi dengan harga buku tersebut, kita kalikan 2, kemudian kita bagi 100. Kemudian daripada itu, yang setelah kita menyelesaikan proses brancingan di sini, kita masukkan lagi ke tahap selanjutnya, di mana kita membuat total harga yang tadi kita sudah kerjakan. Itu si harga bukunya itu kita kalikan jumlah bukunya, yang dimana kita lanjutkan lagi ke brancingan pertama, yang dimana jumlah buku kedua itu lebih besar sama dengan 20, yang dimana di sini kita assign dengan harga buku kedua dikurang dengan harga buku 2 dikalikan 12, kemudian dibagi 100. Terus itu ketika bernilai salah, dia akan dilanjutkan lagi ke kondisi brancingan kedua, yang dimana jumlah buku kedua itu lebih besar sama dengan 10, yang dimana ketika bernilai benar si harganya ini kita kurangkan dengan harga buku kedua ini, kemudian kita kalikan 5, kemudian kita bagi dengan 100. Begitu juga dengan selanjutnya Pak, yang dimana ketika jumlah buku yang pertama ini lebih besar sama dengan 5 dan bernilai benar, harga yang bukunya itu kita kurangi dengan harga buku tersebut, kemudian kita kali 2 dan kita bagi 100. Terus kita lanjutkan lagi ke tahap selanjutnya, yang dimana si harga buku pertama ini kita kalikan dengan jumlah buku kedua ini Pak. Kemudian itu kita lanjutkan ke posisi brancingan selanjutnya, yang dimana jumlah buku yang ketiga tadi ketika dia lebih besar sama dengan 20, dia akan dilanjutkan ke proses ke harga bukunya ini, yang dimana sama dengan proses tadi Pak, kita mengurangi dengan harga buku tersebut. Kemudian juga jika jumlah bukunya ini lebih besar sama dengan 10, kita mengurangi juga, tapi di sini kita kalikan dengan 5, baru kemudian kita bagi 100. Terus itu kita lanjutkan lagi ke brancingan ke terakhir, yang dimana jumlah buku yang terakhir ini ketika dia lebih besar sama dengan 5, maka kita mengesan harganya itu kita kurangi dengan harga buku tersebut, kemudian kita kalikan 2 dan kita bagi 100. Kemudian kita melanjutkan lagi ke proses selanjutnya, yang dimana si total harga buku yang terakhir ini kita kalikan dengan jumlah buku yang dengan buku terakhir. Kemudian di sini kita buatlah harga hasilnya Pak, total harga outputnya, dimana outputnya ini adalah hasil ketika dia sudah membeli 3 buku yang telah ditentukan, yang dimana itu total harganya itu kita tambah total harga pertama, kita tambahkan total harga kedua, kita tambahkan total harga ketiga. Kemudian outputnya itu adalah ini to fix output di sama dengan 2 ini Pak, 2.
Kemudian di sini kami akan menunjukkan hasil dari program kami. Di sini kami akan mengerankannya. Di sini kita masuk ke example pertama, yang dimana kita diberi instruksi untuk menginput ISBN-nya. Di sini kita menginput ISBN-nya, yaitu ini ISBN pertama yang kita tentukan tadi, array-nya ini array pertama, yang dimana nilainya itu adalah 97987004831. Kemudian kita menginput harga dari buku pertama ini itu 35,98. 35,98. Kemudian kita masukkan jumlah bukunya, itu adalah 1. Kemudian kita saling aja. Ini jumlah bukunya, ISBN kedua, yang dimana dari ISBN itu adalah 9780439708180. Kemudian kita input harganya. Ini dikit. Kemudian itu kita input jumlah bukunya. Mana? Udah. Belum. Iya, sorry. Jumlah bukunya. Kemudian kita masukkan lagi ISBN yang terakhir. ISBN ketiga. Kemudian kita memasukkan harganya. Yang 19. Ini sebenarnya dari mana? Oh, tertambah. Kemudian ini si jumlah bukunya itu adalah -1. Kemudian kita menginput lagi si ISBN-nya ini. Harganya. Kemudian stok bukunya. Kemudian ini kan di sini ada perintah untuk memberhentikan programnya. Kita masukkan dulu tadi. Saya put ini, sorry Pak. Maaf ya, kami ulang Pak. Lebih dari kita buat. Salah ya? Ada berlebih angka di sini? Soalnya. Kurang satu lagi kalau semua yang limited. Oh ya? Ini kan dibuat tempat dia. Ya. Itu kayak gini ya, saya kan. Sini kita masukkan dulu ISBN-nya. Kemudian si ininya kan. Tadi ada berlebih kan ini? Kurang tadi makanya nilainya. Iya kan? Satu dah baru ini kan? Ini harganya, jumlah buku yang dibelinya, ini kan? Ini ya, ini tadi nggak masukkan ya? Entry.
Pantas lah. Bismillah. Pas. Sini hasilnya pas, Pak. Kemudian kita lanjutkan lagi ke sampel kedua. Belum kedua. Ini kedua kita coba lagi memasukkan ISBN-nya. Oke. Nampak. Dua satu. Di sini kita input lagi jumlah bukunya. Dua. Kemudian kita masukkan ISBN-nya lagi. Maaf ya Pak, kami salin biar cepat. Kemudian ini 50 harganya. Ini jumlah buku yang Jadi kita input lagi sebenarnya. Dia programnya terus berjalan Pak. Ketika kita instruksi garis 3-nya itu dia akan berhenti. Jadi kita minta terus inputannya. Jumlah bukunya lagi. Kemudian kita masukkan ISBN-nya lagi. Kita masukkan lagi jumlah bukunya, harganya. Baru si jumlah bukunya 2. Kita masukkan lagi ISBN yang Pak. Dia berhenti ketika kita kasih instruksi yang tadi. Sini kita masukkan lagi. Masukkan lagi ISBN-nya. Kemudian kita kasih instruksi ini, dimana hasilnya sesuai Pak. Berarti di sini program kami berjalan dengan lancar, yang dimana si buku ini kita kasih diskon harga yang dimana sesuai dengan soal tersebut. Kemudian kami akan menunjukkan hasil dari auto grading kami. Di sini kami percobaan pertama sukses dan berhasil Pak. Sekian dari penjelasan versi 10. Mohon maaf jika ada salah kata. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih Pak.